Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Senang sekali pagi hari ini kembali berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Ibu Bapak Saudara semuanya, seringkali kita menerima pertanyaan seperti ini dari orang yang baru bertobat. Ketika ada orang yang baru bertobat dan dia tanya seperti ini kepada Anda, dan apa jawab Anda? Orang ini bertanya, kalau saya hendak membaca Alkitab, bagian mana yang saya harus baca lebih dulu? Kalau ada orang bertanya seperti itu dan orang ini adalah petobat baru, apa jawab Anda? Dan seringkali kita menjawab, ya baca aja seluruh Alkitab. Dan saudara tidak salah menjawab seperti itu. Tetapi kalau ada petobat baru bertanya kepada Anda, bagian Alkitab mana yang harus paling awal dibaca? Maka saya menyarankan Anda semuanya memberikan jawaban ini, bahwa bagian awal yang harus dibaca oleh petobat baru adalah kitab Injil. Membaca Alkitab memang harus, atau membaca buku pada biasanya memang harus dari bab pertama sampai bab akhir, dari halaman pertama sampai halaman akhir. Tetapi khusus untuk petobat baru, sarankan untuk mulai membaca dari kitab Injil dulu. Setelah kitab Injil selesai, lanjutkan kitab Perjanjian Baru. Baru setelah kitab Perjanjian Baru selesai, diulangi lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Perjanjian Lama, kemudian sampai lanjut ke Perjanjian Baru hingga ditutup di kitab Wahyu. Kenapa penting sekali kita mengajak mereka membaca Perjanjian Baru dulu, bukan Perjanjian Lama. Untuk petobat baru, dia akan kebingungan nanti, misalnya ketika dia sudah membaca di kitab Kejadian, baru kemudian Keluaran, dan kemudian Imamat tambah pusing lagi. Karena di kitab Imamat itu banyak ketetapan tentang Taurat, Ibu Bapak Saudara semuanya. Jadi untuk hal yang praktis, ajak mereka membaca Perjanjian Baru, diawali dari kitab Injil dulu. Kenapa? Supaya mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi melalui Bible yang mereka baca. Anda bisa paham? Itu sebabnya mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang Yesus yang kita jumpai dari kitab-kitab Injil. Jadi saudara, selama beberapa pekan ke depan, saya tidak tahu berapa lama, kita semuanya akan belajar tentang Yesus, siapa Yesus, seperti apa ajaran Yesus, teladan apa dalam hidup Yesus yang kita semuanya bisa ikuti sama-sama. Dan hari ini kita akan mulai belajar dari hal pertama yang Yesus awali di dalam pelayanannya. Mari buka Alkitab kita sama-sama, Matius pasal yang ketiga, mari kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah kisah awal bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Matius 3 ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudara, dalam perikop ini saja ada dua tokoh yang memiliki kesamaan sikap. Dua tokoh yang memiliki kesamaan karakter, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri. Apa kesamaan yang dimiliki oleh Yesus dan apa kesamaan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Mari kita akan belajar sama-sama dan saya yakin ini adalah hal yang sangat aplikatif untuk Anda terapkan dalam hidup Anda dalam keseharian. Kita bisa belajar dari Yohanes dan terutama kita bisa belajar dari Yesus. Kesamaan Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah bagaimana mereka punya kerendahan hati. Kita belajar hari ini tentang humility,
kerendahan hati. Saudara-saudara, siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis bukan orang sembarangan di era itu. Saya bacakan buat saudara Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jadi orang bertanya, siapakah engkau Yohanes? Lalu kemudian ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Berarti orang-orang pada waktu itu menyangka bahwa Yohanes ini adalah Mesias. Siapa yang tidak suka dianggap Mesias, yang sudah dinanti-nanti ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Bangsa Israel menanti-nantikan Mesias. Lalu kemudian ada orang yang punya ciri-ciri seperti Mesias. Kemudian orang-orang bertanya kepadanya, kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Dan Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Bayangkan, Yohanes disamakan dengan Elia, salah satu nabi terbesar di perjanjian lama. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Saudara-saudara, Yohanes disamakan dengan Mesias, Yohanes disamakan dengan Elia, Yohanes disamakan dengan nabi-nabi besar. Tetapi Yohanes berkata, aku bukan semuanya itu. Yohanes menyadari siapa dia. Saya tahu bahwa hari-hari ini ada orang, bahkan hamba Tuhan, orang rohani, selalu popularitas itu menjadi hal yang penting buat dia. Kalau ditanya tanpa munafik pun saya juga akan menjawab hal yang sama. Siapa orang yang tidak ingin terkenal? Kalau saya ditanya apakah Anda ingin menjadi pendeta terkenal? Saya tentu saja akan menjawab ya. Karena dengan popularitas saya bisa memberikan banyak pengaruh kepada orang-orang. Keterkenalan itu hal yang penting, saya tahu itu. Dan saya tahu ini menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi saudara, buat Yohanes yang bahkan disamakan dengan Mesias, mestinya di mana di zaman orang yang bukan nabi saja mengaku dia nabi, orang yang bukan Mesias mengaku-ngaku dia Mesias, apalagi Yohanes Pembaptis sudah ditanya, apakah engkau Mesias? Mudah bagi Yohanes untuk berkata, ya, aku Mesias. Dan popularitasnya saya tahu dia pasti langsung melejit, saudara. Tetapi Yohanes sendiri mengaku seperti ini, Markus pertama ayat yang kedua dan ketiga. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang-orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes tanpa berdusta dia berkata terus terang, aku bukan Mesias. Aku hanya orang yang mempersiapkan jalan untuk Mesias. Aku hanya membuka jalan. Dia membuka, bukan yang utama. Kalau dalam sebuah konser saudara, Yohanes berkata, aku ini hanya artis pembuka, bukan artis utama. Yang celaka adalah artis pembuka, tapi dia bersikap seolah-olah dia artis utama. Dan saudara, siapa orang tidak ingin jadi nomor satu? Kalau Anda ditanya, ingin jadi nomor satu atau nomor dua? Tahukah jawabannya? Bahwa yang namanya kecap selalu nomor satu. Pernahkah Anda jumpai kecap nomor dua? Tidak ada. Semuanya mengklaim nomor satu. Nomor satu ini menjadi sesuatu yang dikejar. Kalau saya tanya kepada Anda, Presiden Indonesia, Anda akan selalu ingat urutan dari awal sampai akhir. Tetapi kalau saya tanya siapa orang nomor dua, siapa wakil presidennya dari sejarah Indonesia, saya ragu Anda bisa menjawab. Anda masih ingat siapa wali kota kita? 3-4 tahun, 4 periode, Anda bisa menjawab wali kota Solo.
Ini dekat sekali dengan kita. Tapi saya tanya kepada Anda, siapa wakil wali kota kita? Mungkin Anda kesulitan untuk menjawab. Kenapa? Orang jadi nomor 1 selalu diingat. Orang jadi nomor 2, kemungkinan dia akan dilupakan. Makanya banyak orang ingin jadi nomor 1 dan bukan nomor 2. Celakanya adalah banyak orang sebetulnya panggilannya untuk jadi nomor 2. Tapi dia maunya jadi nomor 1. Kalau Anda tadi lihat ada worship leader dan kemudian ada yang namanya singer atau backing vokal. Mereka terpanggil sebagai singer, backing vokal. Namanya saja backing vokal. Tugasnya adalah dia membackup, memberikan dukungan. Tetapi saudara, dalam sebuah konser misalnya, Anda mengerti dengan persis, yang namanya backing vokal itu tidak boleh melebihi daripada vokal utama. Tidak boleh melebihi daripada penyanyi utamanya. Jadi jangan heran misalnya dalam sebuah acara seperti ini, kenapa volume worship leader itu selalu lebih besar dibandingkan dengan backing vokal. Memang pembagian tugasnya seperti itu. Backing vokal itu tidak boleh overlap sehingga akan lebih menonjol daripada si penyanyi utamanya atau worship leadernya. Kalau Anda suka yang namanya konser dengan tarian misalnya, yang suka K-pop selalu namanya nyanyi selalu dengan nari. Ada penyanyi utama, dia juga ikut nari, tapi Anda lihat yang namanya dancer di belakangnya itu tidak boleh overacting sehingga penonton, sehingga orang akan melihat justru bukan performance yang ditunjukkan oleh artis, tetapi justru dancernya. Itu enggak boleh, saudara. Satu kali ada seorang komponis terkenal, komponis ini bernama Leonard Bernstein, dia ditanya seperti ini. Apa yang paling sulit dalam sebuah konser? Menurut Anda, pemain mana yang paling sulit ditemukan dalam sebuah orkestra? Dan ini jawaban yang cukup mengejutkan. Dia berkata seperti ini. Ini seorang komponis, dia seorang konduktor, dan dia seorang yang sangat tahu persis bagaimana orkestra terbaik dibuat. Ketika ditanya, pemain yang mana yang paling sulit dicari? Dia berkata, selalu pemain lapis kedua itu sangat sulit didapatkan. Kalau cari pemain biola utama itu mudah karena banyak orang ingin jadi nomor 1. Tetapi cari pemain biola lapis kedua yang tujuannya hanya backup, yang tujuannya tidak boleh menonjol tapi kasih influence, kasih pengaruh. Itu yang sulit. Demikian pula dalam hidup ini. Kita belajar rendah hati dengan panggilan kita. Seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis. Itu tantangan yang tidak mudah. Harusnya bisa nomor 1. Tetapi dia rela jadi nomor 2. Kalau Anda suka olahraga, Anda tahu yang namanya olahraga balap F1. Dan Anda tahu juga bahwa di F1 itu ada beberapa pemain dalam satu company atau dalam satu klub atau satu factory seperti itu. Misalnya Ferrari. Ferrari itu tidak cuma ada satu pemain atau tidak cuma ada satu pembalap. Ada 2 pembalap. Ya, 2 pembalap ini yang satu disetting untuk menjadi pembalap utama yang diharapkan menjadi juara. Pembalap yang kedua ini disetting untuk mendukung supaya pembalap utama ini bisa jadi juara. Dan seringkali dapat yang namanya order dari tim untuk pembalap yang kedua ini benar-benar bisa backup pembalap yang pertama. Saya pernah lihat pembalap yang kedua ini sudah berada di depan. Dan mestinya dia yang jadi juara, saudara. Tetapi dapat order dari timnya lewat komunikasi bahwa kamu harus memberikan jalan buat rekanmu yang memang dia pembalap utama untuk menyelesaikan paling awal, paling dulu. Sehingga dia yang mestinya jadi nomor 1.
dia harus rela untuk menjadi nomor 2. Orang kalau tidak punya kerendahan hati, tidak akan pernah bisa. Dalam hidup ini juga sama. Yohanes Pembaptis jelas sekali memiliki kerendahan hati yang mengagumkan. Dia orang yang berpengaruh. Jangan lupa murid Yohanes itu banyak sekali. Bahkan Yesus belum punya murid, saudara. Tapi murid Yohanes Pembaptis sudah sangat banyak. Dia punya pengaruh yang sangat besar. Bahkan Raja Herodes, kalau Anda baca kitab Injil, ketika Yohanes menegur Raja Herodes ingin membunuh. Tetapi takut membunuh karena orang banyak menganggap dia seorang nabi. Jadi Anda bayangkan, ini orang populer, dia orang punya pengaruh, dia orang yang dihormati. Tetapi ketika melihat Yesus, dia berkata, lihat anak domba Allah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ketika Yesus datang kepadanya, Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes merendahkan dirinya luar biasa. Aku membuka tali kasut daripada Tuhan Yesus saja, aku tidak layak untuk melakukannya. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita arti sebuah kerendahan hati. Mari kita belajar tokoh yang kedua di dalam perikop ini. Mari kita ulangi lagi di dalam ayat yang ke-13 dari Matius pasal yang ketiga. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Bulan lalu kita membaptis kurang lebih 10-11 jemaat. Dan saudara, kita mengingatkan kembali arti baptisan. Buat Anda yang sudah lama puluhan tahun jadi orang Kristen, saya ingatkan lagi. Apa arti baptisan? Sesederhananya seperti ini, bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan. Baptisan adalah menyadari bahwa saya manusia berdosa dan saya butuh juru selamat. Dan kemudian ketika dibaptiskan, ditenggelamkan atau diselam, saya menyadari bahwa manusia lama kita, manusia lama saya sudah mati dan sekarang saya menjadi manusia baru. Baptisan adalah tanda pertobatan. Pertanyaan saya, Yesus minta dibaptis, apakah berarti Yesus berdosa? Apa jawaban Anda? Bukankah Yesus datang kepada Yohanes dan minta dibaptis? Padahal kita tahu bahwa yang namanya baptisan adalah tanda pertobatan, bertobat dari dosa. Padahal Alkitab berkata 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22, tidak usah Anda buka Alkitabnya, saya bacakan buat Anda. Alkitab berkata seperti ini, ia tidak berbuat dosa. Maksudnya Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Yohanes 3 ayat ke-5 berkata seperti ini, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi Yesus tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa. Karena dia Allah yang mau menjadi sama dengan manusia. Tetapi kenapa bahwa Yesus datang kepada Yohanes minta dibaptis? Awalnya Yohanes menolaknya. Ayat yang ke-14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada beberapa alasan kenapa Yesus yang tidak berdosa, dia minta dibaptis. Yesus berkata untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah baptisan yang dialami Yesus itu merupakan simbol daripada kematian yang akan dia terima dan kebangkitan yang akan terjadi 3 hari setelah itu. Selain itu, Yesus bersedia dibaptis, bahkan minta dibaptis oleh Yohanes, itu memberikan teladan kepada seluruh orang percaya, bahwa orang percaya juga harus dibaptis, seperti halnya Yesus dibaptis. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya rasa saya tidak perlu dibaptis,
Yang penting bukankah saya percaya Yesus dan saya selamat. Betul. Penjahat di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus itu, dia belum dibaptis. Karena dia bertobat ketika dia tergantung di atas kayu salib. Tidak dibaptis tapi selamat. Karena Yesus berkata kepada orang itu, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi bukan berarti kita bisa berkata, saya tidak perlu dibaptis. Yang penting saya punya iman kepada Yesus. Tentu saja tidak demikian, saudara. Teladani apa yang Yesus lakukan. Makanya baptisan di kita itu juga selam, bukan percik. Kenapa? Karena ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Artinya ditenggelamkan, artinya diselamkan, saudara. Bukan berarti baptis percik tidak boleh. Kalau dalam kasus-kasus tertentu, misalnya orang sakit, keadaan tidak memungkinkan, baptis percik juga tidak menjadi masalah. Tetapi intinya adalah kita meneladani dari Yesus yang dibaptis. Tapi poin di atas semuanya itu, apa yang Yesus lakukan itu menunjukkan satu hal. Karena Yesus sedemikian rendah hati. Dia tidak berdosa, tapi bersedia untuk dibaptis. Bahkan dia anak Allah, bersedia dibaptis oleh Yohanes. Sedangkan Yohanes sendiri berkata, aku tidak layak. Jangankan membaptis, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Tetapi Yesus berkata, tetap harus dilakukan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hari ini kita belajar dari kerendahan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dari perjalanan hidupnya, Yesus adalah contoh yang sangat ideal untuk sebuah kerendahan hati. Alkitab berkata bahwa dia sesungguhnya adalah Allah, tapi mau turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan mati di atas kayu salib. Dia lahirnya bukan di istana megah, bukan di istana mewah, dia lahir di sebuah penginapan sederhana, kemudian dia dilahirkan di kandang domba, sangat-sangat sederhana. Dan dia mau kerjakan itu untuk menunjukkan, untuk memberikan teladan bahwa dia contoh sosok yang rendah hati. Dalam pelayanannya kita juga melihat betapa rendah hatinya Tuhan Yesus, saudara. Dia bersedia dihampiri bahkan oleh seorang perempuan berdosa. Perempuan gak benar, dia bersedia itu. Sementara orang-orang lain nyinyir semuanya. Sementara orang-orang lain berbisik-bisik. Apa Yesus ini tidak ngerti. Bahwa wanita yang menghampiri dia ini wanita gak baik. Ini wanita gak benar. Tentu saja Yesus tahu bahwa sosok yang menghampirinya ini bukan wanita baik. Ini perempuan gak benar. Ini manusia yang dicap sampah. Bahkan dalam budaya pada waktu itu. Begitu rendah hatinya Yesus, sehingga dia membuka dirinya untuk siapapun yang mau menghampiri dia. Makanya kebangetan, saudara, kalau kita bukan siapa-siapa, hanya untuk ketemu dengan orang, berinteraksi dengan orang, kita pilih-pilih siapa orangnya. Menurut saya cukup kebangetan juga. Maaf kata dan ingatkan saya, kalau gereja kita menjadi berkembang, bertumbuh, menjadi besar, jemaat menjadi lebih banyak, dan mungkin bisa jadi juga saya mungkin lebih terkenal misalnya, ingatkan saya, jangan sampai ketika ada seseorang datang, saya harus seleksi dulu, siapa dia. Apalagi saya lihat dia bukan siapa-siapa. Maka saudara, saya seolah-olah pilih kasih, saya beda-bedakan orang. Belajar dari Yesus, sangat humble, sangat rendah hati. Siapapun yang menghampiri Yesus, Yesus terbuka lebar untuk orang-orang itu. Yesus berikan teladan juga luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika mereka mengadakan perjamuan Paskah, menjelang Paskah. Dari sebuah perjalanan yang cukup jauh, masuk ke kota, kemudian mereka semuanya siap-siap untuk menikmati perjamuan. Masalahnya pada waktu itu tidak ada seorang pelayan yang membasuh kaki murid-murid dan kaki para tamu yang masuk di ruangan itu. Jadi saudara, budaya pada waktu itu seperti ini. Kalau orang hendak masuk dalam sebuah rumah, karena budaya di sana belum
sebersih sekarang. Kalau sekarang jalanan di aspal, zaman dulu tentu saja belum ada aspal. Jadi jalanan mungkin bertanah dan kasutnya pun tidak pakai sepatu seperti yang kita pakai sandal, atau Anda bisa lihat itu sepatu ala Romawi, yang mana debu kotoran pasti akan menempel di kaki-kaki. Dan ketika orang masuk ke sebuah rumah, biasanya ada budak yang akan mengambil baskom, mengambil air, dan kemudian membasuh kaki para tamu itu satu-satu, saudara. Budayanya seperti itu. Makanya kalau Anda lihat gambar daripada Leonardo da Vinci yang judulnya adalah The Last Supper, ini salah satu gambar yang sangat terkenal, yaitu tentang perjamuan suci ketika Yesus melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan terakhir seperti itu. Sebetulnya ada sedikit kekeliruan, ya, tapi namanya seniman, ya dia boleh saja. Kekeliruannya apa? Kekeliruannya adalah ketika Da Vinci menggambar itu kan digambarkan di Yesus makan di sebuah meja besar seperti itu. Padahal menurut ahli Alkitab, dalam budaya itu tidak seperti itu. Mereka tidak makan di atas meja yang besar, tapi mereka makan seperti kalau di budaya Jawa itu lesehan seperti itu. Dan kalau lesehan, saudara, kaki yang satu pasti akan terlihat dengan yang lain. Saya akan melihat kaki orang-orang di sebelah kanan kiri saya. Dan ketika mau mengadakan perjamuan seperti itu, masuk tidak ada yang membasuh kaki, maka orang akan lihat betapa kotornya kaki yang satu dengan kaki yang lain. Dan murid-murid sendiri mungkin cuma lihat-lihatan, mana pelayan di sini yang siap membasuh kaki saya. Karena mereka semuanya merasa kita sederajat, kita ini murid-murid sama semuanya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Problemnya tidak ada pelayan di rumah itu yang membasuh kaki mereka. Dan Yesus melihat keadaan itu justru memberikan contoh yang mengejutkan mereka. Karena tiba-tiba Yesus mengambil baskom yang berisi air itu, mengikatkan tali di pinggangnya, dan dia mengambil posisi seorang pelayan, seorang budak. Dan dia membasuh kaki muridnya satu-satu. Saya tahu muridnya canggung pasti, muridnya mungkin akan saling senggol, saling menyalahkan. Kenapa tidak ada dari antara kita yang mau mengambil inisiatif untuk membasuh? Karena mereka tidak cukup rendah hati. Petrus mungkin merasa aku lebih populer dibandingkan dengan murid yang lain. Yohanes berkata, enggak, aku ini murid yang paling dikasih Yesus. Memang sebutannya demikian, murid yang paling dikasih itu adalah Yohanes. Yang lain, Yakobus misalnya berkata, aku termasuk murid yang selalu diajak Yesus kemanapun pergi. Yesus berdoa di Taman Getsemane, aku yang diajak. Murid-murid yang lain berkata mungkin dalam hatinya, engkau memang yang paling disayang Tuhan, tapi statusnya kan sama, murid. Mana mau membasuh satu dengan yang lain. Yesus sangat rendah hati. Dia ambil itu baskom, dia ambil itu kain, dan dia basuh satu persatu. Dia adalah rendah hati, saudara. Karena itu saya mengajak kita semuanya jemaat Tuhan, belajar untuk rendah hati seperti Yesus rendah hati. Saya tahu rendah hati itu enggak gampang. Ini adalah hal yang paling mudah kita ucapkan. Tapi pada kenyataannya adalah ini hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Bahkan catat baik-baik. Begitu kita merasa mendapatkan sifat rendah hati, pada titik yang sama kita sudah kehilangan sifat rendah hati itu. Rendah hati ini adalah sifat yang unik dari antara segala karakter yang lain. Kenapa? Begitu kita merasa mendapatkannya, saat itu juga kita kehilangan sifat itu. Saya kasih contoh. Kalau saya berkata seperti ini, saya bersyukur saya orang yang rendah hati. Menurut Anda, saya rendah hati enggak? Justru ketika saya merasa saya rendah hati,
Saya kehilangan sifat itu karena saya menyombongkan kerendahan hati saya. Anda bisa tangkap sesuatu? Makanya rendah hati ini proses belajar seumur hidup. Bagaimana kita bisa rendah hati? Rendah hati itu bisa kita dapatkan melalui dua cara. Yang satu, cara bayar mahal. Dan yang satu, cara bayar murah. Anda pilih yang mahal atau yang murah? Orang Solo apalagi, segala sesuatu harus super duper murah. Kalau perlu dapat diskon, sudah diskon minta cicilan 12 kali. Orang Solo seperti itu. Anda mau dapat cara mahal atau cara murah? Rendah hati juga kita bisa dapat seperti itu. Mau cara mahal atau cara murah? Apa maksudnya kita bisa rendah hati dengan cara mahal? Cara mahal itu bicara soal harga bayar mahal baru bisa rendah hati. Contoh seperti ini. Nebukadnezar itu akhirnya rendah hati, tapi dia bayar mahal. Kalau Anda nanti baca Daniel pasal yang keempat, itu cerita tentang Nebukadnezar merasa kekuatannya besar, kekuasaannya luas, dia merasa raja yang sangat berhasil, dia meninggikan dirinya luar biasa. Dan ketika dia meninggikan dirinya luar biasa, Tuhan mengajar dia rendah hati. Kalau kita mencatat seperti ini, Nebukadnezar dibuat Tuhan terhalau, dan dia hidup seperti layaknya binatang. Perawakannya tidak terurus, rambutnya terurai seperti bulu Raja Wali, dan kukunya panjang seperti kuku burung. Alkitab catat demikian. Baru setelah terhalau, baru setelah terbuang, Nebukadnezar berkata, Tuhanlah yang harusnya layak ditinggikan saja. Dan dia baru belajar merendahkan hatinya. Itu cara mahal. Jangan sampai Tuhan mengajar kita rendah hati, tapi pakai cara mahal. Merasa kekuatan kita lebih, merasa dengan uang kita bisa beli segalanya. Baru kebentur sana, kebentur sini. Pada titik itu baru kita menyadari, kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Itu cara mahal. Saya pernah saksikan kepada Anda bagaimana saya mendapatkan kewarganegaraan saya, bukan? Saya harus keluarkan banyak uang dan saya harus melakukan proses yang sedemikian panjang. Waktu itu kesombongan saya berkata, mana ada orang yang tidak mau duit. Saya punya uang, saya pasti bisa karena saya punya uang. Di titik itu Tuhan mengajar saya untuk rendah hati. Apapun yang saya lakukan, tidak ada hasilnya sama sekali. Tuhan ajar saya, dan itu cara mahal. Saya rugi bertahun-tahun dan saya harus keluarkan uang yang sedemikian banyak. Padahal ketika Tuhan tolong saya, ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Cara Tuhan menolong saya sedemikian cepat, biayanya juga 0 rupiah. Bisa terjadi. Tuhan ajar saya untuk rendah hati, tapi dengan cara mahal. Jangan sampai kita diajar Tuhan rendah hati, tapi harus bayar mahal. Kalau sudah sakit dan tidak bisa buat apa-apa, dokter tidak bisa tolong, duit kita tidak bisa tolong, baru kita mengandalkan Tuhan. Ini cara mahal. Kalau sudah bangkrut, kalau sudah terpuruk, kalau sudah gagal, baru kita menyadari Tuhan ampuni kesombonganku. Ini cara mahal. Saya berdoa tidak ada jemaat yang harus rendah hati, tapi pakai cara mahal. Kita praktekkan terus seperti orang Solo selayaknya. Dapat murah kalau perlu diskon. Termasuk rendah hati. Kalau bisa dengan cara murah, kenapa mesti cara mahal? Pertanyaannya gimana Pak? Saya belajar rendah hati tapi pakai cara yang murah. Belajarlah dari hati. Belajar dari hati adalah belajar rendah hati dengan cara yang murah. Apa maksudnya? Maksudnya jangan pernah merasa diri kita yang paling hebat. Jangan merasa diri kita yang paling mampu. Kalau kita merasa terus akan hal itu, kita akan jadi orang yang rendah hati.
Jangan merasa bahwa kalau tidak ada saya, tidak mungkin bisa. Kalau gereja ini tidak ada saya, gereja ini tidak mungkin maju. Kalau gereja ini tidak ada saya, gereja ini tidak mungkin bisa beli tanah, bisa membangun. Kalau gereja ini tidak ada yang main musik seperti saya, aduh suasana tidak bisa sebagus seperti sekarang ini. Kalau tidak ada suara saya, gereja ini akan kering. Kalau saya tidak hadir, itu hadirat Tuhan melempem. Waduh, kegeeran sekali saudara. Ada orang-orang tertentu merasa dirinya paling hebat. Saya mengajak Anda belajar. Belajar rendah hati dari hati kita dulu. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita segala-galanya. Jangan merasa diri kita ini selalu yang utama. Saya selalu harus ingat akan hal itu. Gereja kita cukup bertumbuh dengan baik, cukup sehat. Jangan sekali-kali saya berkata kepada diri saya sendiri, semuanya kalau bukan saya tidak bisa seperti ini. Di titik itu nanti saya akan bayar mahal. Saya akan harus berkata, saya hanya hamba. Hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan tuannya saja. Amin saudara. Kalau usahamu diberkati, dengar baik-baik. Seperti Musa kasih peringatan kepada bangsa Israel. Kalau engkau nanti masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, jangan berkata engkau dalam hatimu, kekuatan pula yang membuat aku mendapatkan seluruh kekayaan ini. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Usahamu diberkati bukan karena engkau hebat. Usahamu diberkati karena Tuhan yang mengasihi engkau. Sangat konyol dan sangat bodoh. Lalu kita merasa, apalagi seorang pelayan Tuhan, apalagi saya seorang pengkhotbah. Lalu saya merasa banyak jemaat terberkati karena persiapan saya yang bagus. Karena saya belajar bagaimana menjadi public speaking yang bagus. Karena saya sudah punya pengalaman cukup lama. Selesailah kita kalau kita merasa diri kita paling hebat. Belajarlah rendah hati. Belajar dari rendah hati, belajar rendah hati yang kedua, yang murah adalah selalu merasa semuanya anugerah Tuhan semata. Kita sehat karena anugerah. Amin. Anda bisa hirup oksigen, itu anugerah. Bayangkan mereka yang sakit asma, itu mahal. Oksigen terlihat begitu mahal. Buat penderita COVID, oksigen itu terlihat sangat-sangat mahal. Kemarin istri saya cerita, dia menceritakan tentang sebuah public figure yang dilihatnya di YouTube. Dan dia kena COVID. Sudah cukup lama, 2 mingguan kena COVID. Dan di akhir video itu orang ini berkata, setelah kena COVID saya baru tahu bisa menghirup oksigen seperti biasa yang kita lakukan. Itu anugerah. Mereka yang kena COVID untuk hirup oksigen susahnya setengah mati. Bukankah semuanya anugerah? Kalau oksigen saja anugerah, apalagi kesehatan kita, apalagi berkat yang Anda terima. Bukankah itu anugerah? Kalau anak-anakmu diberkati menjadi anak yang takut akan Tuhan, anakmu masih mau cari Tuhan, anakmu masih mau dengarkan Anda, nasihatmu masih didengar. Bukankah harusnya Anda bersyukur? Semuanya karena anugerah. Kalau Anda ingat ini, Anda akan jadi orang yang rendah hati. Engkau tidak akan berkata, ya karena aku pintar didik anak. Ya karena aku ini orang tua yang kasih teladan baik buat anak. Memang benar anak meneladani Anda. Tetapi tidak cukup Anda berkata, anakku baik karena aku baik. Banyak orang tua baik, anaknya tidak sebaik orang tuanya. Semuanya anugerah. Samuel kurang baik apa? Dia jujur, dia bisa dipercaya, tapi anak-anak Samuel dia korupsi. Kenapa bangsa Israel minta raja? Salah satunya adalah mereka berkata seperti ini kepada Samuel. Anak-anakmu yang sekarang memerintah tidak seperti engkau. Mereka korupsi. Beri kami seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel kurang apa baik? Samuel kasih teladan yang baik, tapi anaknya tidak sebaik dia.
Jadi jangan sampai kita menyombongkan saya baik, anak saya baik. Saya kaya, anak saya pasti kaya. Kekayaan itu anugerah. Begitu kita menyombongkan, saya kaya, anakku mesti aman. 7 turunan akan aman. Tidak cuma 7 turunan, 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan aman. Belum tentu, saudara. Semuanya anugerah. Amin. Belajar, kita juga menyadari bahwa tiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Ini membuat kita rendah hati. Harus saya lihat Anda, selalu ada di dalam Anda yang saya tidak punya. Saya melihat Pak Andi misalnya, kenapa saya pelayanan bareng Pak Andi bisa lama bertahun-tahun sampai hari ini. Saya punya yang Pak Andi tidak punya. Dan Pak Andi punya yang saya tidak punya. Pak Andi punya telinga yang bisa tahan mendengar curhatan berjam-jam karena dia konselor. Tapi kalau saya, Anda kalau mau konseling dengan saya, itu konseling harus dengan cara yang cepat, dengan tempo sesingkat-singkatnya. Poinnya apa? Lah itu kan repot. Padahal orang kadangkala mungkin tidak butuh solusi, tapi butuh curhat dan butuh didengar. Saya tidak punya apa yang Pak Andi punya. Tapi saya juga yakin Pak Andi tidak punya apa yang saya punya. Kita semuanya juga sama. Itu membuat kita rendah hati. Amin. Jangan merasa diri kita yang paling hebat. Gereja kita yang paling hebat. Gereja kita punya banyak kelemahan. Gereja kita punya kelebihan juga. Jadi tidak perlu saudara merasa diri kita segala-galanya. Tidak ada yang mutlak kok. Makanya seringkali saya berkata seperti ini ya, kalau diajak istri makan misalnya, ada orang rekomendasi misalnya tentang kuliner, rumah makan dan seterusnya. Kalau ada orang tanya kepada saya, kalau saya mau makan di kota ini misalnya, mana yang paling enak? Itu jawaban mesti hati-hati saudara. Karena apa yang enak buat kami, belum tentu enak buat yang lain. Saya kadang-kala direkomendasi ke satu tempat kuliner yang katanya enak. Saya coba saudara, dalam hati loh. Dan kalaupun saya ngomong biasa dengan istri, enaknya di mana? Tidak enak. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan pendapat saya yang paling benar. Kenyataannya warung itu tetap buka tuh. Kalau benar tidak enak, mestinya bangkrut kan? Tapi tetap aja buka. Kalau itu yang paling enak, mestinya semua pelanggan pindah ke sana. Tapi kenapa tetap ada saja buka di sini, buka di sini, buka di sini. Semuanya laku, semuanya jalan. Berarti kan tidak ada yang mutlak. Hidup ini juga sama. Jangan merasa diri kita paling hebat, paling bisa. Kalau merasa diri paling hebat, semuanya akan lari ke kita. Kenyataannya kan tidak. Makanya dengan kita belajar menyadari hal-hal sederhana ini, kita bisa belajar rendah hati. Belajar rendah hati dengan cara yang paling sederhana juga kita bisa lakukan dengan belajarlah untuk menerima kelebihan orang lain. Memuji keberhasilan orang lain. Kalau mau rendah hati, praktekkan terus akan hal ini. Lihat orang, jangan dicari cacatnya orang lain. Kalau Anda cari cacatnya orang lain, Anda akan jadi tinggi hati. Lihat baiknya orang lain, Anda akan jadi rendah hati. Betul enggak? Memuji orang lain itu enggak gampang, saudara. Saya tanya, kalau lihat usaha temanmu lebih diberkati daripada Anda akan berkata apa? Mesti pakai buto ijo. Buto ijo, kolor ijo. Lihat aja, rumahnya semuanya dicat ijo. Mulai dikait-kaitkan. Saya kasih tahu saudara, tips kepada seluruh jemaat. Anda sulit diberkati kalau Anda tidak suka orang lain diberkati. Saya selalu menjumpai di jalan, seringkali kami ngobrol di jalan dan saya selalu ngomong ke anak saya,
ke Brian mesti ingat juga. Saya selalu menjumpai kalau di jalan raya, itu ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan orang pakai mobil, saudara. Apalagi kalau mobilnya kelihatan lebih mewah. Saya melihat ada orang tertentu itu yang kelihatan sirik banget gitu loh, saudara. Saya ngomong ke anak saya, misalnya lihat orang lain naik supercar, naik Ferrari misalnya. Saya tahu kadang-kala yang punya Ferrari, punya supercar itu ya kebangetan, saudara. Seperti kemarin saya di Tawangmangu kebetulan ya dengan teman-teman touring, ada mereka yang pakai moge, saudara. Ini berhenti, jadi kayak ada dua tempat gitu, ada satu jalan, ini anak-anak moge, sana juga anak-anak moge. Kebetulan kami hanya berhenti sebentar. Di sana itu moge dinyalakan, lalu kemudian suara ini di apa namanya ya, bahasa Jermannya di glayer, saudara. Weng, kencang sekali. Saya bingung, ini ngapain? Tidak ada apa-apa di glayer. Seberang jalan, nyalain mogenya juga. Weng, semakin keras. Yang satu mulai unjuk gigi, dia keluar dari aspal. Wah, pelotot gas, suaranya nyaring. Saya mikirin, kayak gini loh membuat orang tidak suka kalau lihat anak-anak moge. Tapi itu bukan alasan untuk kita benci orang, karena kita tidak punya. Betul enggak? Punya Ferrari, duniawi, repot gitu, saudara. Seperti halnya satu komen yang saya terima, saudara. Makanya saya sekarang jarang upload di sosial media. Saya upload ketika kami jalan-jalan ke China. Komentarnya adalah, bahwa uang itu disumbangkan ke orang miskin. Nah, repot saya, saudara. Tepok jidat, kalau zaman itu sudah ada tagar tepok jidat. Ya gimana gitu loh. Tapi maksud saya jangan gampang ngiri dengan keberhasilan orang lain. Kalau orang lain diberkati, ikut seneng. Kadangkala warungmu sepi, warung sebelah rame. Jangan sirik kalau warung sebelah rame. Ikutlah seneng kalau warung sebelah rame. Nanti Anda akan rame. Halo, Abraham diminta mendoakan kepada Abimelek. Abimelek minta didoakan supaya punya anak. Abraham sendiri menunggu anak 25 tahun. Dan ajaibnya adalah ketika dia mendoakan, hamil punya anak, dia sendiri belum punya anak. Bisa ngiri loh dengan apa yang dia doakan. Kok bisa ya? Orang lain tak doake dapat. Aku sing doake ndak dapat. Tapi Alkitab mencatat setelah mendoakan, Ishak lahir. Itu mengajar kita itu rendah hati, saudara. Menerima, memuji keberhasilan orang lain. Halo? Lihat. BL di sini, singer di sini, pemain musik di sini, jangan sampai kita kompetisi. Makanya saya mengajak ini para BL, para singer, jangan sampai ketika duduk jadi jemaat diem, rasa no. Jadi BL itu engel, ngangkat suara engel, rasa no aku dulu ya gitu. Jangan gitu, saudara. Justru didukung. Ayo para WL yang sedang berjemaat, para singer yang berjemaat, ketika diajak nyanyi yang sungguh-sungguh. Rendah hati. Amin. Dan Alkitab berkata seperti ini, kerendahan hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului kehancuran. Yesus rendah hati, apa yang terjadi? Ketika Yesus dibaptiskan, langit terbuka, Roh Kudus turun dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Saat itu juga Bapa di surga mempromosikan Yesus di depan banyak orang. Justru ketika Yesus rendah hati. Mari belajar rendah hati. Amin. Kalau Anda mau diangkat, belajar turun, belajar rendah hati. Anda ingin diberkati, kuncinya rendah hati. Sebab rendah hati itu kayak akar, kayak pondasi. Mau bangun seberapa tinggi,
ditentukan seberapa kuat pondasi yang kita bangun. Kalau pondasimu hanya sekuat tusuk gigi, Anda tahu, itu hanya sanggup menahan kertas perangko atau kartu aja. Tapi kalau pondasimu sebesar kayu jati, itu bisa menopang satu bangunan. Semakin kuat pondasimu, semakin mudah Tuhan mengangkat dan Tuhan memberkati Anda. Mau jadi rendah hati? Amin. Amin. Sulit tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa belajar rendah hati melalui kehidupan sehari-hari. Jangan bayar mahal untuk Anda baru bisa jadi rendah hati. Semuanya anugerah Tuhan semata. Yang percaya katakan amin. Apa yang ada padamu anugerah. Keberadaanmu hari ini pun anugerah Tuhan semata. Mari kita berdoa.